Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sidik ya. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan praktikum keempat, yaitu tentang pembuatan larutan. Untuk tujuan dari praktikum keempat nih atau praktikum pembuatan larutan, yaitu yang pertama untuk membuat larutan dari padatan dan dari larutan yang pekat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan konsentrasi dari padatan dan dari larutan yang pekat. Jadi itu tujuan dari praktikum keempat atau praktikum pembuatan larutan. Baik, selanjutnya yaitu untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum pembuatan larutan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu asam oksalat di bahannya. Kemudian ada NaOH. Nah, selanjutnya yaitu Aquades ya. Nah, jadi untuk di praktikum pembuatan larutan itu kita menggunakan 3 bahan. Yang pertama yaitu asam oksalat, kemudian NaOH dan Aquades. Sedangkan untuk alat-alat yang akan kita gunakan yaitu ada lab ukur ya. Jadi untuk alatnya kita menggunakan 2 lab ukur, yakni lab ukur yang berukuran 1000 mili dan yang berukuran 100 mili. Kemudian kita juga menggunakan corong, ini corong untuk memasukkan nanti larutannya ke dalam lab ukur biar lebih mudah. Kemudian kita juga menggunakan gelas arloji, di mana gelas arloji ini nanti kita gunakan untuk menimbang bahannya. Kemudian ada pulpen atau filler dan ada juga pipet volume ya. Di sini kita menggunakan 2 ukuran, yaitu pipet volume yang berukuran 10 mili dan pipet volume yang berukuran 25 mili. Kemudian ada juga kita menggunakan bucket glass. Ini bucket glassnya yang berukuran 1000 mili ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan timbangan analitik, di mana timbangan analitik nanti ini kita gunakan untuk menimbang bahan sesuai dengan prosedur nanti ya. Baik, untuk di praktikum pembuatan larutan ini kita akan menggunakan 2 bahan, yakni asam oksalat dan NaOH. Untuk yang pertama ini abang akan menjelaskan prosedur menggunakan bahan asam oksalat ya. Jadi yang pertama timbang asam oksalat itu sebanyak 6,3247 gram. Itu berat asam oksalat nanti yang akan kita timbang. Kemudian masukkan asam oksalat tadi yang sudah kita timbang itu ke dalam lab ukur yang 1000 mili. Kita masukkan ke dalam lab ukurnya. Kemudian setelah kita masukkan, kita tambahkan Aquades sampai batas volume. Jadi ini batas volumenya ya. Jadi nanti setelah kita masukkan asam oksalatnya itu sebanyak 6,3247 gram, itu kita tambahkan Aquades sampai batas volume atau kurang lebih 1000 mili ya, karena kita menggunakan lab ukur yang berukuran 1000 mili. Setelah itu untuk penambahannya sendiri itu penambahannya secara bertahap ya. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai batas volume. Itu untuk penambahan Aquadesnya. Setelah dia sampai ke batas volume, setelah itu kita hitung normalitas dan mortalitasnya. Nah, untuk penghitungan normalitas dan mortalitasnya itu nanti akan abang sampaikan di akhir video. Nah, setelah kita sudah memasukkan Aquades tadi sampai batas volume, berarti selanjutnya yaitu kita ambil sebanyak 10 mili. Jadi larutan asam oksalat tadi kita ambil 10 mili menggunakan pipet volume. Setelah kita ambil 10 mili, kita masukkan ke dalam lab ukur yang 100 mili karena kita akan melakukan pengenceran. Nah, setelah kita masukkan ke dalam lab ukur yang 100 mili, selanjutnya kita tambahkan lagi Aquades sampai batas volume ya, batas volume di lab ukur yang berukuran 100 mili. Nah, setelah itu baru kita hitung konsentrasi normalitas dan mortalitasnya. Nah, untuk perhitungannya itu nanti akan abang sampaikan di akhir video ya. Baik, selanjutnya kita akan menimbang asam oksalat itu sesuai dengan panduan ya, yaitu sebanyak 6,3247. Nah, kita akan menimbangnya menggunakan gelas arloji.
dan di sini juga udah ada asam oksalat di tangan kanan abang. Baik, dan selanjutnya kita akan langsung saja menimbang ya, menggunakan timbangan analitik. Setelah kita masukkan gelas arloji ke timbangan analitik, itu kita nolkan dulu ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Baru kita masukkan asam oksalatnya. Baik, ini udah kita timbang ya asam oksalatnya seberat 6,321 gram. Selanjutnya asam oksalatnya akan kita masukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 1000 ml. Baik, tadi udah kita ambil atau udah kita timbang ya asam oksalatnya. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam labu ukur. Kita masukkan. Untuk masukannya itu kita menggunakan bantuan corok ya, supaya tidak tumpah. Masukkan. Kemudian sisa-sisa asam oksalat yang di gelas arloji ini kita bilas menggunakan aquades ya. Ini aquadesnya. Dibilas hingga bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa. Corongnya juga dibilas supaya bersih. Oke. Kemudian kita tambahkan aquades. Seperti yang abang bilang sebelumnya, untuk penambahannya itu secara bertahap ya. Jadi kita tambah dulu sedikit. Sedikit. Oke, setelah ditambah sedikit, kita goyangkan dulu ya. Jadi seperti ini cara menggoyangnya. Kita goyang hingga dia larut. Terus, kemudian kita tambah lagi. Untuk penambahannya ini hingga batas volume ya. Jadi nanti ketika kawan-kawan praktikum itu penambahannya hingga batas volume. Kita goyang lagi supaya dilarut. Jadi ini dilakukan terus menerus ya hingga volumenya itu mencapai batas volume. Kita goyang lagi ya. Ini udah hampir mendekati batas volume. Ini penambahan yang terakhir ya.
Nah, kita paskan hingga batas volumenya. Jadi untuk penambahnya pelan-pelan. Kita menggunakan ini saja supaya lebih mudah. Oke, diskusnya udah pas ya di batas volum. Nah, ketika kawan-kawan melakukan penambahan dan itu melebihi batas volum, berarti kawan-kawan harus mengulang dari awal, yaitu dari menimbang asam oksalat, kemudian memasukkannya dan melakukan penambahan. Jadi usahakan saat melakukan penambahan itu jangan sampai dia melebihi batas volum. Dan kita kocok lagi ya. Oke. Nah, sekarang sudah jadi larutan asam oksalat sebanyak 10 ml. Nah, selanjutnya itu akan kita ambil sebanyak 10 ml menggunakan pilot volume. Nah, kita melakukan pengenceran. Baik, kita akan mulai ya mengambil larutannya itu sebanyak 10 ml menggunakan pilot volume. Jadi kita buka dulu tabungnya. Kita ambil sebanyak 10 ml hingga batas volumenya. Usahakan volume itu pas di garisnya ya. Kalau meniskusnya itu harus sudah pas. Sudah pas. Jadi udah kita ambil sebanyak 10 ml larutan asam oksalatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam lambung ukur yang 100 ml karena kita akan mengencerkannya di volume 100 ml. Oke, kita masukkan. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan Aquades sebanyak 100 ml atau hingga batas volumenya ya. Untuk penambahannya seperti yang awal tadi ya, jangan sampai melebihi batas volume dan penambahannya itu dilakukan secara bertahap. Kita tambahkan. Oke, kita goyang-goyang lagi ya seperti sebelumnya. Udah, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ke batas diskus ya. Oke, udah pas. Ingat ya, jangan sampai melebihi. Jika melebihi, kamu harus mengulang dari awal. Cocok. Nah, jadi seperti itulah untuk di bahan asam oksalat. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan, yaitu kita akan menghitung normalitas dan mortalitas serta konsentrasinya. Oke. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya Pak akan menjelaskan terkait perhitungan normalitas dan mortalitas beserta konsentrasinya. Nah, yang pertama, udah kita ketahui ya bahwa kita menggunakan beratnya itu sebanyak 6,3247 gram. Kemudian volume yang kita gunakan yaitu sebanyak 1000 ml. Kemudian massa relatif asam oksalat. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus molekul dari asam oksalat adalah C2H2O4 2H2O. Nah, C itu ada 12, H
A1, kemudian O ada 16, A-nya lagi ada 1 dan O ada 16. Berarti tinggal kita masukkan 12 kali 2, 1 kali 2, 16 kali 4, kemudian 1 kali 2 kali 2, kemudian 2 kali 16. Didapatlah nilainya, yakni 24 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 32. Jadi massa relatif dari asam oksalat adalah 126. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya angka-angka yang sudah kita ketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus. Di mana rumus yang pertama yaitu kita akan menghitung normalitas. Rumus normalitas yaitu mol dikali ekuivalen dibagi volume. Mol sendiri untuk mencari mol itu rumusnya yaitu adalah gram dibagi mr atau massa relatif dikali ekuivalen. Karena ekuivalen dari asam oksalat itu 2, kita bisa tahu ekuivalennya 2 itu dari H. Jadi H di asam oksalat itu adalah 2. Kemudian untuk volumenya, kita kan tadi menggunakan volume 1000 ml. Itu kita ubah ke liter, berarti dia tinggal 1 liter. Kemudian lanjut lagi, gramnya tadi kan kita menggunakan 6,3247 gram. Kemudian kita bagi dengan mr-nya atau massa relatif dari asam oksalat yaitu 126 dikali ekuivalen. Ekuivalennya yaitu 2, baru dibagi volumenya yaitu volumenya 1 liter. Kemudian didapatlah hasil 6,3247 dibagi 126 itu sama dengan 0,0501 dikali dengan ekuivalen yaitu 2 dibagi dengan volume yaitu 1. Kemudian didapatlah hasil 0,1002 dibagi 1, dapatlah hasilnya itu 0,1. Berarti normalitas dari perhitungan yang sudah kita lakukan yaitu normalitasnya 0,1. Kemudian lanjut lagi ke molaritas. Untuk rumus molaritas yaitu mol dibagi volume, itu rumus dari mortalitas. Untuk mencari mol seperti sebelumnya yaitu gram per mr dibagi volume. Kemudian gramnya tadi 6,3247 dibagi dengan 126 dibagi lagi 1, dapatlah hasilnya 0,05. Itu molaritas dari asam oksalat yang sudah kita hitung sesuai dengan angka-angka yang sudah diketahui. Selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi molaritas. Rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 ini molaritas pertama dikali volume pertama sama dengan molaritas kedua dikali volume kedua. Untuk molaritas pertama itu adalah 0,05 dari angka di sini. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian dikali volumenya yaitu 0,01 karena tadi kita mengambil asam oksalatnya itu sebanyak 10 mili. Jadi tadi dari asam oksalat yang di laba bungkus 1000 mili itu kita ambil 10 mili sehingga volume pertamanya yaitu 10 dibagi 1000 atau sama dengan 0,01. Kemudian molaritas yang kedua ini belum diketahui sehingga kita mencari molaritas yang kedua. Kemudian volume keduanya yaitu 0,1. Ini didapatkan karena kita menggunakan ukuran laba ukur yang 100 mili. Jadi 100 dibagi 1000. Dapatlah 0,1. Kemudian ini pindah ke sini. Didapatlah hasil 0. Dapatlah hasil dari 0,05 dikali 0,01 sama dengan 0,0005. Kemudian dibagi lagi dengan 0,1. Nih, 0,1 nya pindah sini dibagi, dapatlah hasil 0,005. Jadi konsentrasi molaritas dari asam oksalat sesuai dengan yang praktikum yang sudah kita lakukan tadi, itu hasilnya adalah 0,005. Kemudian lanjut lagi ke konsentrasi normalitas. Itu rumusnya N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1 nya yaitu 0,1 dari sini. Jadi angka ini pindah ke sini.
dapatlah 0,1 dikali 0,01. Ini sama volumenya, yaitu karena kita tadi mengambil 10 mili. Kemudian N2 nya dicari, kemudian untuk volume 2 nya itu sama 0,1 sama dengan molaritas. Barulah didapatkan N2 sama dengan 0,1 dikali 0,01 sama dengan 0,001 dibagi 0,1, dapatlah hasilnya 0,01. Jadi itu konsentrasi normalitas dari asam oksalat setelah kita melakukan praktikum. Kurang lebih perhitungannya seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan kita akan melakukan praktikum menggunakan bahan NaOH. Jadi untuk asam oksalat sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang NaOH. Baik, tadi kan kita udah menghitung gramnya NaOH itu berapa dan sudah kita dapat yaitu 4 gram. Jadi selanjutnya nanti kita akan menimbang NaOH itu sebanyak 4 gram menggunakan gas arloji. Dan untuk prosedur atau langkah kerjanya itu hampir sama dengan asam oksalat. Jadi nanti setelah kita menimbang, terus mendapat 4 gram, kita masukkan ke dalam labu ukur berukuran 1000 ml. Kemudian kita tambahkan aquades sampai batas volume. Kemudian kita ambil. Untuk pengambilannya itu kalau yang asam oksalat tadi kan menggunakan pipet volume yang 10 ml. Sedangkan untuk NaOH itu kita menggunakan yang 25 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur yang 100 ml dan ditambahkan aquades sampai batas volume. Jadi langkah kerjanya itu hampir sama. Dia hanya beda di angkanya. Jadi angkanya itu hanya beda tipis lah. Baik, selanjutnya kita akan menimbang NaOH sebanyak 4 gram. Jangan lupa ya, kita nolkan. Oke, kita udah mendapatkan 4 gram NaOH. Selanjutnya kita masukkan ke labu ukur yang 1000 ml. Oke, tadi kita udah menimbang NaOH ya sebanyak 4 gram. Selanjutnya NaOH ini kita masukkan ke dalam labu ukur menggunakan pinset ya. Pelan-pelan. Masukkan satu-satu. Kemudian kita bilas bersih menggunakan aquades ya. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan aquades secara bertahap hingga batas volume seperti sebelumnya. Kita tambah dulu. Hingga dia larut. Oke, kita tambah lagi aquadesnya.
juga dia larut. Tambah lagi, ini tambah yang terakhir ya, 210. Oke, lepas dulu kita selanjutnya kita ambil sebanyak 25 ml menggunakan sikat penuh. Kalau yang tadi asam oksalat itu sebanyak 10 ml, untuk NaOH itu sebanyak 25 ml ya. Lepas 25 ml, kemudian kita masukkan ke sabun ukur yang 100 ml ya. Jadi langkah kerjanya itu hampir sama dengan yang asam oksalat. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sampai batas volumenya. Oke. Dan penambahannya itu secara bertahap ya. Sampai batas 10. Ingatnya tidak boleh melebihi batas 10. Kalau lebih dengan panas. Oke, lepas. Jadi sudah selesai. Jadi seperti itulah pembuatan larutan NaOH dan asam oksalat. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Nah, kalau yang untuk NaOH kita hanya tinggal menghitung molaritas dan konsentrasi normalitas dan molaritas karena normalitasnya sudah diketahui. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Baik, selanjutnya Abang akan menjelaskan terkait bahan yang menggunakan bahan NaOH ya. Nah, untuk bahan NaOH itu bisa kawan-kawan baca di modul. Itu yang pertama yaitu kita harus menghitung berapa gram NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan NaOH 0,1 jika menggunakan labu ukur yang 1000 ml ya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus mencari nih berapa sih gram NaOH-nya gitu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu N sama dengan mol dikali ekuivalen dibagi volume sama dengan 0,1 karena tadi normalitasnya itu 0,1. Nah, baru kita masukkan. Kemudian ini rumusnya seperti yang asam oksalat ya. Rumus mol itu yaitu gram dibagi mr
itu rumus dari mol. Nah, sedangkan rumus untuk normalitas itu mol dikali ekuivalen dibagi volume. Jadi masuk ke sini, gram dibagi mr dikali ekuivalen dibagi volume. Itu rumus dari normalitas. Nah, normalitasnya udah diketahui, yakni 0,1. Nah, kita kan mencari gram nih. Kemudian masuk lagi di sini gram. Nah, untuk mr-nya, mr dari NaOH itu 40. Nah, untuk mendapatkan nilai 40 itu kita lihat mr dari NaOH. Nah, untuk melihat mr-nya itu kita harus tahu dulu rumus molekulnya. Nah, rumus molekul untuk NaOH itu ada Na, O, dan H. Nah, di mana Na ini nilainya adalah 23, O16, dan H1. Jadi jumlah dari mr-nya itu adalah 40. Ya, itu untuk mencari mr dari NaOH. Nah, ini 40. Kemudian dikali 1 ekuivalen. Nah, ekuivalen ini H. Jadi H di NaOH nya ada 1. Jadi ekuivalennya itu 1. Kemudian volumenya itu sama 1000 mili. Tadi kan di soal itu 1000 mili. Jadi volumenya itu 1. Kemudian masuk ke rumus, gram sama dengan 0,1. Ini 0,1. Ya. Ini 0,1 dikali 40. Nih, dikali 40. Kemudian dikali 1. Nih, dibagi 1. Dapatlah 4 gram. Jadi, untuk bahan NaOH itu kita memerlukan 4 gram untuk normalitas 0,1 dengan volume 1000 mili. Nah, selanjutnya kita akan menimbang NaOH itu sebanyak 4 gram sesuai dengan hasil perhitungan. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung molaritas, konsentrasi molaritas, dan konsentrasi normalitas dari bahan NaOH ya. Jadi perhitungannya, rumusnya itu sama. Untuk molaritas itu M sama dengan mol per volume. Nah, rumus mol kan tadi gram per mr. Yang kita masukkan gramnya tadi, hasil perhitungan pertama tadi yaitu 4 dibagi mr-nya yaitu 40. Kemudian volumenya itu 1000 ml diubah ke liter, berarti tinggal 1. Berarti didapatlah molaritasnya itu 0,1. Selanjutnya itu konsentrasi molaritas. Rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya 0,1. Nih 0,1. Jadi 0,1 nya ini. Kemudian dikali 0,025 karena kita tadi menggunakan fluid volume yang 25 mili atau volume yang kita ambil itu sebanyak 25 mili, sehingga V1 nya itu 0,025 karena 25 mili dibagi 1000 mili didapatlah 0,025. Kemudian M2 nya ini belum diketahui, dikali dengan 0,1 karena kita menggunakan volume 100 mili. Tadi kita menggunakan laba ukur yang 100 mili kan. Nah, berarti dapatlah 0,1. 0,1 ini dapat dari 100 mili dibagi dengan 1000 mili. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus, M2 sama dengan 0,1 dikali 0,025 didapatlah 0,0025. Kemudian dibagi dengan 0,1 dibagi dengan 0,1 didapatlah konsentrasi molaritasnya itu 0,025. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung konsentrasi normalitas. Nah, untuk N1 nya rumusnya itu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Nah, N1 nya itu 0,1 sama ya, tadi kan di soalnya tuh hitunglah berapa gram NaOH jika normalitasnya 0,1. Nah, jadi 0,1 ini dapat dari soalnya. Kemudian volumenya sama 0,025, terus sama dengan N2 dikali 0,1 sama ya, ini karena kita menggunakan laba ukur yang 100 mili, jadi 100 dibagi 1000. Nah, kemudian didapatlah 0,1 dikali 0,025 didapatlah 0,0025. Kemudian sama dengan N2 dikali 0,1, N2 sama dengan 0,0025
0,025 ini dibagi dengan 0,1 nih, 0,1 dapatlah hasilnya 0,025. Jadi konsentrasi normalitasnya itu adalah 0,025. Jadi seperti itulah praktikum keempat, yaitu tentang pembuatan larutan. Jadi tadi sudah menjelaskan dari tujuan praktikumnya apa, kemudian langkah kerjanya seperti apa, kemudian juga tadi sudah mensimulasikan, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga perhitungannya sudah saya sampaikan. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Abang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.